Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holida Syafuri, NIM 19552, akan menjelaskan mata kuliah epidemiologi tentang konsep penyebab terjadinya penyakit dan teori terjadinya penyakit dengan dosen pengampu Bu Retno Dewi Prisusanti, SST MPH. Untuk pokok bahasan kali ini yaitu konsep penyebab terjadinya penyakit dan teori terjadinya penyakit. Konsep penyebab terjadinya penyakit. Proses terjadinya penyakit merupakan hasil interaksi antara 1. Agen, yaitu faktor penyebab penyakit, 2. Manusia sebagai penjamu atau host, dan 3. Faktor lingkungan atau environment yang mendukung. Ketiganya disebut trias penyebab penyakit. Penyakit terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara ketiga faktor tersebut. Agen adalah penyebab penyakit yang dapat terdiri dari berbagai jenis, yaitu agen biologis, agen nutrien, agen fisik, agen kimia, dan agen mekanis. Agen biologis yaitu virus, bakteri, fungi, rickettsia, protozoa, dan metazoa. Agen nutrien yaitu protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Agen fisik yaitu panas, radiasi, dingin, kelembapan, dan tekanan. Agen kimia dapat bersifat endogenus seperti asidosis, diabetes atau hiperglikemia, uremia, dan eksogenus atau zat kimia, alergen, gas, debu, dan lain-lain. Dan agen mekanis yaitu gesekan, benturan, pukulan yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan. Karakteristik agen. Adapun karakteristik dari agen berupa 1. Infektivitas, kesanggupan dari organisme untuk beradaptasi sendiri terhadap lingkungan dari penjamu, untuk mampu tinggal dan berkembang biak atau multiply dalam jaringan penjamu. 2. Patogenesis, kesanggupan organisme untuk menimbulkan suatu reaksi klinik khusus yang patologis setelah terjadinya infeksi pada penjamu yang diserang. 3. Toksisitas, kesanggupan organisme untuk memproduksi reaksi kimia yang toksis dari substansi kimia yang dibuatnya. 4. Invasitas, kemampuan organisme untuk melakukan penetrasi dan menyebar setelah memasuki jaringan. 5. Antigenesitas, kesanggupan organisme untuk merangsang reaksi imunologis dalam penjamu. Penjamu adalah tempat yang diinvasi oleh penyakit. Penjamu dapat berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Manusia mempunyai karakteristik tersendiri dalam menghadapi ancaman penyakit, yang bisa berupa resistensi atau kemampuan dari penjamu untuk bertahan terhadap suatu infeksi. Imunitas, kesanggupan host untuk mengembangkan suatu respon imunologis dapat secara alamiah maupun perolehan non-ilmiah, sehingga tubuh kebal terhadap suatu penyakit tertentu. Infectiveness, potensi penjamu yang terinfeksi untuk menularkan penyakit kepada orang lain. Faktor lingkungan atau environment yang mendukung. Karakteristik lingkungan, yaitu topografi, suatu lingkungan tertentu baik yang natural maupun buatan manusia yang mungkin mempengaruhi terjadinya penyebaran suatu penyakit tertentu. Geografis, keadaan yang berhubungan dengan struktur geologi dari bumi yang berhubungan dengan kejadian penyakit. Pokok bahasan kedua yaitu teori terjadinya penyakit. Teori terjadinya penyakit ada 6, yaitu yang pertama contagion teori, kedua Hippocratic teori, 3 miasmatic teori, 4 epidemic teori, 5 germ teori, 6 multikausa teori. Contagion teori. Teori ini mengemukakan bahwa untuk terjadinya penyakit diperlukan adanya kontak antara satu person dengan persona lainnya. Teori ini tentu dikembangkan berdasarkan situasi penyakit pada masa itu di mana penyakit yang melanda kebanyakan adalah penyakit yang menular, yang terjadi karena adanya kontak langsung. Hippocratic teori. Menyusul Contagious teori, para pemikir kesehatan masyarakat yang dipelopori oleh Hippocrates mulai lebih mengarahkan kausa pada suatu faktor tertentu. Hippocrates mengatakan bahwa kausa penyakit berasal dari alam, yaitu cuaca dan lingkungan. Yang ketiga, miasmatic teori. Hampir sama dengan Hippocratic teori, miasmatic teori menunjuk gas-gas busuk dari perut bumi yang menjadi kausa penyakit. Selanjutnya, epidemic teori. Teori ini mencoba menghubungkan terjadinya penyakit dengan cuaca dan faktor geografi atau tempat. Suatu zat organik dari lingkungan dianggap sebagai pembawa penyakit. Misalnya, air tercemar menyebabkan gastroenteritis. Teori ini diterapkan oleh John Snow dalam menganalisis terjadinya diare di London. Yang kelima, germ teori. Suatu kuman, mikroorganisme atau jasad renik ditunjuk sebagai kausa penyakit.
Teori ini sejalan dengan kemajuan di bidang teknologi kedokteran. Ditemukannya mikroskop yang mampu mengidentifikasi mikroorganisme, kuman, atau jasad renik dianggap sebagai penyebab tunggal penyakit. Yang terakhir, multikausa teori. Disebut juga sebagai konsep multifaktorial, di mana teori ini menekankan bahwa suatu penyakit terjadi sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor. Misalnya, faktor interaksi lingkungan yang berupa faktor biologis, kimiawi, dan sosial, memegang peranan dalam terjadinya penyakit. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.